Mengobrol di jaringan perusahaan. Bab 125. Darlin menelpon Nyonya Belinda, mengatakan ide Yos pada Nyonya Belinda. Nyonya Belinda tidak langsung menyetujuinya. Setelah berpikir dalam waktu yang lama, dia pun berterima kasih dan menutup telepon. Dia sedang mencari informasi dari laptop. Tiba-tiba muncul sebuah ruang obrolan. Darlin, kapan Yos menerima wawancaraku? Atasanku sudah terus mendesak. Darlin barusan teringat kalau ini adalah ID yang disarankan Yanti untuk mereka buat. Ratu Daging Pedas adalah ID Perlina. Menunggang siput pergi berkelana adalah Yanti. Lalu mereka juga memikirkan nama ID untuknya, Janda. Walaupun Darlin tidak bersedia, tapi juga tidak membantah. Akhirnya pun menuruti saja. Mereka bertiga juga membuat sebuah grup jalan menuju TK. Setiap kali membuka laptop akan melihat grup Ratu Daging Pedas menarik siput pergi berkelana, mengobrol dengan sangat seru dan topik yang tidak cocok didengarkan anak-anak. Darlin melihat desktop laptopnya yang terus bergetar. Menyadari dirinya berpikir terlalu jauh, jadi dengan malu membalas. Aku sudah lupa. Kamu ingin membuatku marah sampai mati ya? Cepat pergi tanya. Aku batasi kamu menyelesaikan tugas ini sebelum makan siang. Kalau tidak, aku akan langsung turun ke bawah dan menarikmu untuk wawancara. Tidak begitu cepat kan? Kamu masih ada waktu 3 jam. Darlin dengan tidak berdaya menutup grup obrolan. Sekarang orang begitu banyak. Kalau dia masuk tidak akan begitu baik kan? Semuanya karena pegawai kasir semalam. Kalau tidak, dia juga tidak akan melupakan hal ini. Dia mengeluarkan semua ID rekan kerja yang ada di jaringan perusahaan. Dengan serius melihat, benar-benar ada ID Yos. Dia tidak membuat nama dan hanya angka awal, ID 780277. Darlin walaupun tahu tidak ada harapan, tapi tetap mengikuti ID Yos, menaruh pesan di dalamnya. Kalau tidak, dia khawatir Yos jika melihatnya akan langsung membloknya. Pesan sudah dikirim 10 menit yang lalu. Seperti batu yang tenggelam di laut dan bahkan tidak ada sedikit percikan air. Darlin dengan kecewa mendesah. Ternyata Yos memang tidak bermain jaringan perusahaan. Tapi bukankah Yanti sudah mengatakan, asalkan tidak mengatur orang asing mengikuti, biasanya akan ada notifikasi. Sesuai dengan sifat Yos, seharusnya dia tidak akan mengatur itu. Dan juga tidak akan ada orang yang berani mengikutinya kan? Setelah 2 jam berlalu, di saat Darlin sudah hampir menyerah, layar yang membatu tiba-tiba muncul sebuah notifikasi kalau orang itu sudah menyetujuimu untuk mengikutinya. Darlin sangat senang dan hampir melompat. Barusan berdiri setengah badan, melihat tatapan orang-orang, dia pun kembali duduk. Membuka notifikasi di layar. ID 780277 mengirimkan pesan padamu. Darlin ya? Darlin langsung menjawab. Ini aku. Ya, ini aku. Ada apa denganmu? Darlin tidak bisa menjawab. Ganti. Tidak bisa. Perlina dan Yanti yang memilih nama ini. Tidak ada hubungannya denganku. Nama ID hanya bisa diganti sekali. Kali ini Yos tidak berkata lagi. Setelah 15 menit masih tidak ada balasan. Mungkin Yos marah. Darlin dengan ragu mengetik di keyboard. Yos, kamu masih di sini atau tidak? Mereka hanya bermain saja, demi memudahkan mengobrol.
grup 3 orang tidak boleh menggunakan nomor ID saja. Yos yang awalnya sedang menyelesaikan case penting, melihat sebuah ID yang tidak pernah dipakai mengikutinya dan di pesan itu tertulis, "Aku adalah Darlene," dan ada sebuah emosi tersenyum. Tidak perlu berpikir sudah tahu adalah hal yang akan dilakukan wanita bodoh itu. Tapi melihat nama ID-nya, wajahnya terlihat buruk. Mengetahui nama ID sudah tidak bisa diganti, dia juga tidak bisa membalasnya lagi. Tidak menduga, Darlene mengirimkan pesan padanya lagi. Mereka bertiga membuat sebuah grup. "Undang aku masuk." Jari Darlene gemetar, hampir saja terjatuh di lantai. Yos mau masuk ke dalam grup. Ini bukan bercanda kan? Dia mengira dia salah lihat. Setelah mengucek mata, menyadari sebaris huruf itu masih ada. Kata "habislah" langsung muncul di otaknya. Dengan terburu-buru pergi mencari Perlina dan bertanya, "Perlina, kalau ingin Yos menyetujuinya dan mengharuskanmu mengorbankan sesuatu, apakah kamu bersedia?" Perlina langsung membalas, "Aku tidak masalah. Lagian orang yang Yos inginkan adalah Darlene. Tidak ada hubungan dengannya." "Baiklah, aku sudah mengerti apa yang harus aku lakukan." Darlene pun menutup ruang obrolan dan mengatakan pada Yos, "Yos, kalau aku setuju, kamu harus menyetujui wawancara Perlina." Yos pun membalas, "Baik, tapi tidak boleh membeberkan identitasku." "Ya, aku mengerti," jawab Darlene. Tidak mengungkapkan identitasnya saja, bukankah ID bisa ditemukan? Dengan cepat Darlene menyadari Yos mengubah namanya. Semuanya adalah milik raja. Apa maksudnya? Darlene menatap kata-kata itu dan menjerit terkejut. 7-8 pasang mata melihat ke arahnya. Darlene barusan sadar kalau dia tanpa sadar menjerit. Dengan canggung berkata pada mereka, "Maaf, aku menemukan hal yang tidak aku mengerti. Maaf sudah mengganggu kalian." Mengira ada masalah besar apa, semua orang menyindirnya dan mulai bekerja lagi. Darlene dengan gemetar bersandar di bangku dan duduk. Dia bernama Janda. Yos bernama, semua adalah milik raja. Kenapa saat dibaca terdengar sangat membuat orang malu? Pasti dia salah, pasti salah. Kring-kring, notifikasi dari grup obrolan. Janda mengundang semua adalah milik raja masuk ke dalam grup. 2 orang yang ada di dalam grup pun meledak. Menunggang siput pergi berkelana berkata, "Perjinahan, perjinahan. Aku mencium aroma jinah yang kental." Ratu Daging Pedas juga menjawab, "Dasar, nama siapa yang begitu buruk? Darlene, jangan-jangan kamu mengundang Hendrik masuk ya? Perusahaannya tidak ada di gedung kita kan?" Darlene pun membalas, "Hanya seorang rekan saja." "Cepat katakan, pria liar mana itu?" kata Ratu Daging Pedas. "Aku tidak tahu apa-apa. Kalian tanyakan sendiri saja padanya," jawab Janda alias Darlene. Darlene langsung menjawab dan tidak berkata lagi. Kalau ketahuan, itu berarti mereka hebat. Tidak peduli Perlina dan Yanti bagaimana memaksanya, ID semuanya adalah milik raja seperti tidak ada. Selain bertambah sebuah nama, tidak ada reaksi apapun. Setelah Darlene menyelesaikan tugas yang diberikan Perlina dan membereskan Yos, dia pun dengan lega melihat Kes.
Perlina sepertinya tidak menyerah. Dia mulai mengirim pesan secara pribadi pada Darlene. Darlene, cepat katakan dengan jujur padaku. ID semua adalah milik raja itu pria atau wanita? Perlina, bukan aku yang tidak ingin mengatakannya. Kalau kamu bisa mendapatkan jawabannya sudah bisa. Tenang saja, biasanya orang itu tidak akan muncul. Kamu anggap dia orang transparan saja. Darlene tidak merasa Yos akan begitu bosan sampai masuk ke jaringan gedung saat bekerja. Mungkin beberapa hari lagi dia akan keluar dari grup. Perlina mendesah dan tidak berkata lagi. Dia sama sekali tidak mencurigai orang itu adalah Yos. Karena dia dan Darlene sama-sama yakin Yos tidak mungkin adalah orang yang suka bermain jaringan seperti ini. Demi berjaga-jaga, Darlene pun memperingatnya. Ingat, jangan mengatakan hal yang tidak pantas dikatakan di grup. Aku tidak ingin Yanti mengetahuinya. Aku mengerti. Kamu kira otakku sama dengan otakmu yang tidak berisi itu ya? Jawab Perlina. Darlene mengirim emosi marah dan memprotes. Perlina pun berbincang sejenak dengan Yanti. Kali ini inti pembicaraan mereka adalah pemilihan pria tampan di gedung. Mengatakan pemenangnya adalah hampir ditemukan. Besok akan ada pemberitahuannya. Darlene pun masuk ke dalam dan melihatnya. Juara pertama dan kedua, dia bahkan sangat tidak asing. Juara pertama tidak perlu dikatakan lagi. Itu adalah Yos. Hanya saja tidak tahu siapa yang diam-diam mengambil fotonya. Yos sedang berbicara di ruang rapat. Dari tubuhnya terlihat sebuah aura yang berkelas. Tatapan yang serius juga terlihat sangat dingin dan mengerikan. Benar-benar keren. Juara kedua adalah Sugi. Dia adalah orang yang menyelamatkannya di saat dia paling tidak berdaya. Darlene masih berhutang 2 kali mentraktir makan padanya. Tidak menduga dia adalah bos Perlina.